Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, Pak Markus, Pak Hadi, dan Pak Mukti. Perkenalkan, nama saya Noval Yuda Prawira, mahasiswa Teknik Perkapalan Angkatan 2016. Ingin memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Variasi Posisi Kedalaman Sterfoil pada High Speed Draft dengan metode Computational Fluid Dynamics. Di bawah bimbingan Pak Arief Budianto. Adapun yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu adalah latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil simulasi, analisis, dan ada kesimpulan, dan juga ada saran. Yang pertama latar belakang. Latar belakang yang saya ambil di sini, concern saya yaitu adalah hambatan, di mana hambatan adalah aspek yang berpengaruh pada bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal. Yang kita tahu bahwa hambatan, semakin kecil hambatan, maka power yang dibutuhkan juga akan semakin kecil, sehingga akan berpengaruh pada konsumsi bahan bakar, sehingga meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar pada kapal tersebut. Selanjutnya itu ada inovasi. Inovasi di sini yang saya maksud adanya term foil, yaitu foil yang peletakannya ada di belakang kapal. Yang kita tahu bahwa foil itu berfungsi untuk memberikan gaya angkat pada kapal, sehingga luas bidang basah pada kapal akan berkurang, sehingga juga akan mengurangi hambatan. Hambatan berkurang dan kebutuhan power kapal berkurang, dan juga efisiensi bahan bakar juga akan bertambah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian saya itu untuk mendapatkan nilai hambatan pada setiap simulasi yang dilakukan berdasarkan kedalaman foil yang berbeda-beda. Selanjutnya itu mengetahui konfigurasi optimum pada stern foil dengan variabel kedalaman foil yang berbeda-beda. Lalu kita masuk ke metodologi penelitian. Metodologi yang penelitian yang saya gunakan yaitu adalah Computational Fluid Dynamics. Software yang saya gunakan yaitu CFD-Soft. CFD-Soft adalah salah satu software yang dikembangkan oleh salah satu dosen DTMUI yaitu Pak Ahmad Indra. Lalu terbagi menjadi 5 garis besar. Yang pertama ada pengaturan geometri, yang kedua ada meshing, ada simulation model, boundary conditions, grid independency test. Sebelum masuk ke metodologi simulasi, yang pertama saya akan membahas tentang eksperimen, karena ada data eksperimen yang saya gunakan di sini, dan data eksperimen tersebut adalah data eksperimen yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Fuad Syahrudin, Teknik Perkapalan 2015. Di sini kapal ditarik menggunakan elektrik motor, dan nilai hambatannya ditangkap oleh load cell. Kapal ditarik di kolam untuk mendapatkan nilai hambatan. Selanjutnya ada pengaturan geometri. Desain model yang saya gunakan, ini adalah tampak samping dari kapal dan stern foilnya saya potong di bagian belakang saja. Yang gambar kiri di case 1 ini, peletakan stern foilnya berada di bawah draft sedalam 4 cm. Kapal model yang saya gunakan memiliki panjang 1 meter. Selalu di case yang kedua ini, peletakan stern foil berada di 5 cm di bawah draft kapal. Selanjutnya, case yang ketiga, peletakan stern foil berada di 6 cm di bawah draft kapal. Lalu yang di case keempat ini, peletakan stern foilnya berada di belakang transom, dan kedalamannya juga 4 cm di bawah draft kapal. Selanjutnya, ini pengaturan geometri untuk closure box-nya. Gambar yang kiri ini merupakan tampak samping, di mana panjang box-nya 12 meter, memiliki tinggi 9 meter, dan letak kapal ini ada di 6 meter dari bawah. Lalu ini tampak atas, di mana bagian kiri kapal ini memiliki lebar 6 meter. Di sini saya menggunakan half body, di mana saya hanya mensimulasikan setengah dari kapal. Saya membagi setengah karena kapal tidak bergerak ke kiri ke kanan, hanya bergerak maju mundur. Selanjutnya, pengaturan geometri ini adalah langkah-langkah di software, di mana gambar yang kiri ini adalah kapal dengan stern foilnya yang sudah dipindahkan ke software CFD-Soft. Lalu gambar yang tengah ini, saya membuat kotak atau box ini yang berfungsi untuk menangkap transisi fluida, di mana daerah transisi fluida berada di daerah ini, yaitu fluida air dan juga fluida udara, karena simulasi ini saya multifase 2 fluida, yaitu fluida air dan juga udara.
Lalu di di gambar yang kanan ini, box yang besar ini adalah box untuk menangkap fluida air. Jadi untuk mendefinisikan bahwa air ini akan terletak di box yang besar di bawah ini. Selanjutnya meshing. Gambar yang kiri ini ini adalah gambar initial mesh atau mesh awal yang di-generate oleh software. Dan box yang tadi ini sudah di meshing tapi kapalnya belum karena ini memang generate awal. Selanjutnya setelah di meshing hasil akhirnya adalah gambar yang kanan di mana ini adalah tampak samping dan di sekitar kapal ini meshingnya memiliki kerapatan yang jauh lebih rapat dibanding daerah yang jauh dari kapal. Selanjutnya gambar yang bawah ini adalah meshing yang ada pada badan kapal. Selanjutnya ini simulation model, di mana simulation model time dependent-nya saya transient. Simulasi ini transient atau bergantung pada waktu, sehingga nilai hambatan akan berubah-ubah seiring perubahan waktu. Selanjutnya flow compressibility, yaitu incompressible karena concern saya di sini adalah fluidanya air. Lalu ada flow regime-nya subsonic, turbulence modelnya RANS ini adalah Reynolds average Navier-Stokes, di mana turbulence modelnya adalah SST K omega, di mana K omega ini sering digunakan untuk menangkap atau mensimulasikan aliran fluida yang berada di dekat kapal. Karena kita ingin melihat profil aliran yang berada di dekat objek, dalam kasus ini itu kapal. Lalu fase yang saya gunakan itu multifase, di mana fluidanya ada dua, yaitu air dan juga udara. Selanjutnya boundary condition. Ini adalah tampak samping closure box yang tadi saya sudah buat, dan ini adalah kapalnya, dan arah aliran fluidanya adalah ke sana, ke kanan dari gambar ini. Dan di kiri ini adalah velocity inlet, bagian inlet yaitu bagian masuknya fluida air mengalir dari kiri ke kanan, dan outflow ini adalah tempat keluarnya aliran fluida. Lalu bagian atas ini adalah far field, lalu di bagian bawah ada simetri. Far field ini digunakan untuk mendefinisikan simulasi yang bekerja untuk udara, karena udara memiliki properties yang jauh berbeda dari air, maka bagian atas ini digunakan far field, boundary conditions. Selanjutnya di bagian kiri kapal, ini tampak atas, di mana arah aliran fluidanya dari kiri ke kanan. Bagian kiri digunakan simetri, boundary conditions-nya, dan di bagian dinding closure box yang jauh dari kapal ini juga digunakan simetri. Selanjutnya time step. Time step ini adalah karena simulasi ini transient, maka kita harus memilih time step, atau di sini ada delta T. Saya memasukkan 1M4. Di sini time step ini sangat berpengaruh pada simulasi dengan model transient, karena transient adalah running simulasi transient yang itu bergantung waktu. Jadi kita menghitung nilai hambatan setiap 0,0001 detik selama 5 detik. Selanjutnya ada grid independency test. Grid independency test yaitu adalah langkah untuk memastikan agar setup simulasi tidak bergantung pada jumlah mesh. Pada simulasi ini saya mentargetkan hanya menggunakan satu jumlah mesh tertentu, di mana nilainya saya melakukan validasi setup menggunakan data eksperimen dari peneliti sebelumnya, yaitu Pak Syahrudin. Dan saya menggunakan 4 jenis mesh, yaitu 150.000, 250.000, 350.000, dan 550.000. Di mana nilai error paling kecil ada di jumlah mesh 350.000. Sehingga pada simulasi ini saya mentargetkan jumlah mesh yang saya gunakan yaitu berada di sekitar kurang lebih 350.000 cells. Selanjutnya ini adalah validasi setup, di mana saya memastikan bahwa setup atau settingan yang saya jelaskan sebelumnya itu memvalidasikan nilai hambatan, memvalidasikan dengan data eksperimen dari peneliti sebelumnya. Saya mensimulasikan di 6 Froude number dari 0,52 hingga 0,76 dan didapat nilai error paling kecil 12% dan paling besar 29%. Nilai paling kecil errornya berada di speed paling tinggi dan nilai error paling besar berada di Froude number paling rendah. Dan ini adalah grafik validasinya, di mana grafik yang hitam adalah grafik nilai simulasi dan grafik yang merah adalah grafik nilai eksperimen. Selanjutnya ini adalah hasil simulasi yang saya dapat dari
4 kasus konfigurasi yang saya jelaskan sebelumnya, dan saya running simulasi di 5 fraud number berbeda, dari 0,52 hingga 0,76, dan ini nilai resistensinya di kedalaman 4 cm, nilai paling kecil 2,8, nilai paling besar 5,5, di kedalaman 5 cm, nilai paling kecil 3, dan nilai paling besarnya 6,4 Newton, di kedalaman 6 cm paling kecil 3,5 dan paling besar 7. Di transfer foil di belakang transom nilai paling kecilnya 2,7 dan paling besarnya 5. Selanjutnya ini adalah profil aliran, contoh gambar yang saya tunjukkan ini adalah salah satu contoh di case pertama, yaitu whisper foil di kedalaman 4 cm di speed 2,3 atau di fraud number 0,76. Lalu di gambar kanan ini adalah profil aliran untuk case 4, yaitu whisper foil di belakang transom dengan speed 2,3 meter per second atau di fraud number 0,76. Selanjutnya ini ya pergerakan atau animasi yang saya tunjukkan. Gambar yang kiri ini case 1, yang gambar kanan ini adalah case 4 di fraud number 0,76. Di gambar kiri ini case 1 di stern foil di kedalaman 4 cm. Yang kanan ini ada di stern foil yang letaknya di belakang transom. Selanjutnya adalah hasil simulasi, dan ini grafik hasil simulasi di mana hambatan terbesar ada di kapal dengan tanpa stern foil, grafik yang garis biru. Lalu saya mendapatkan grafik hambatan paling kecil ada di grafik putus-putus yang berwarna hijau, yaitu kapal dengan stern foil yang berada di belakang transom. Kenapa nilainya bisa paling kecil akan saya jelaskan di analisis. Dan salah satu faktornya itu adalah lift per drag ratio, di mana lift yang diberikan oleh foil di belakang transom pada konfigurasi di belakang stern foil di belakang transom memiliki lift per drag ratio paling besar dari fraud number paling kecil hingga fraud number paling besar. Kenapa nilainya turun? Karena faktor penyebut gerak ini atau hambatan yang nilainya semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kecepatan juga, sehingga pembagi bawah penyebut ini nilainya semakin besar sehingga lift per drag ratio-nya semakin kecil. Lift per drag ratio ini menggambarkan bahwa lift besar dapat mengangkat kapal hingga luas permukaan basahnya, membuat hambatan tersebut menjadi kecil. Lalu adapun ini adalah histogram, yaitu penurunan hambatan total kapal, di mana yang hijau, yang merah ini adalah di stern foil kedalaman 4 cm, yang abu-abu ini stern foil di kedalaman 5 cm, yang kuning ini di stern foil kedalaman 6 cm, dan yang hijau ini adalah stern foil di belakang transom. Di mana sekilas kita dapat melihat bahwa nilai penurunan hambatan kapal paling besar ini ada di histogram yang hijau, yaitu di kapal stern foil letaknya di belakang transom. Dari ini kita bisa lihat semakin tinggi nilai persennya, maka penurunan hambatannya semakin besar juga. Artinya di histogram yang hijau ini nilai hambatannya adalah nilai hambatan yang paling kecil. Adapun nilai yang minus di sini artinya dia tidak terjadi penurunan hambatan, tapi justru ada penambahan hambatan. Semua persen ini penurunan hambatan ini dibandingkan dengan kapal tanpa stern foil. Selanjutnya kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu simulasi dilakukan dengan metode computational fluid dynamics dengan menggunakan software CFD-Soft. Lalu ada validasi setup dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dan eksperimen. Nilai error validasi paling kecil 12%, paling besar 29% di fraud number 0,52 hingga 0,76. Dengan error paling kecil berada di fraud number paling besar 0,76. Lalu konfigurasi paling optimal terjadi pada kapal dengan stern foil yang letaknya di belakang transom atau di case 4 di fraud number 0,52 karena memiliki nilai hambatan paling kecil. Dan dia memiliki nilai lift per drag ratio paling besar. Lalu ada nilai penurunan hambatan yang paling optimal yaitu di desain case 4, yaitu stern foil di belakang transom dengan nilai penurunan 21% hingga 29%, dengan penurunan terbesar yaitu 29% di fraud number 0,63. Selanjutnya saran yang bisa dilakukan atau saran yang bisa diterapkan pada penelitian selanjutnya yaitu melakukan uji eksperimen dengan model kapal yang desainnya sama dengan yang disimulasikan. Selanjutnya melakukan grid independency test dengan variasi jumlah mesh yang lebih banyak.
Selanjutnya, melakukan penelitian lebih lanjut terkait time step untuk mengetahui nilai time step di setiap variasi kecepatan dan jumlah mass yang sudah ditentukan. Selanjutnya, melakukan penelitian lebih lanjut terkait core number. Karena core number merupakan fungsi kecepatan, sehingga jika bertambahnya kecepatan, maka time step juga berubah, sehingga core number perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.